Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia dari program studi pendidikan matematika semester 2. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalat yang diampu oleh Bapak Sueb MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam keluarga. Yang pertama, ada urgensi keluarga dalam hidup manusia. Pengertian keluarga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama, dan masing-masing anggota keluarga merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah persekutuan hidup yang ditinjau oleh kasih sayang antar pasangan dan jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada akhlak suami istri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Yang kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Yang ketiga, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang keempat, ada merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri. Selanjutnya, selalu bermusyawarah. Lalu ada menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami istri. Nampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangannya atau jangan kikir memberi pujian. Lalu adanya keseimbangan ekonomi dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing. Lalu ada menjaga hubungan dengan pihak lain. Next ada akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya dengan orang tua dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Keadaan anak ditentukan oleh cara orang tua mendidik dan membesarkannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak. Antara lain, yang pertama orang tua sebagai panutan, lalu yang kedua orang tua sebagai motivator anak, yang ketiga orang tua sebagai cermin utama anak, dan yang keempat orang tua sebagai fasilitator anak. Selanjutnya ada akhlak anak terhadap orang tua. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan anak terhadap orang tuanya, yaitu yang pertama berbuat baik kepada ayah dan ibu, yang kedua selalu berkata halus dan mulia, jangan membentak dan berbicara kasar kepada mereka, lalu yang ketiga berbuat baik kepada orang tua, yaitu kepada ayah dan ibu yang sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hal: mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan hasil kasih sayang kecuali karena kedua orang tua itu. Selanjutnya membangun keluarga yang sakinah. Tadi pungkiri dalam perjalanan rumah tangga banyak onak dan duri, kesalahpahaman atau ketidakcocokan sedikit saja bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi pemantik bara yang bisa berujung pada rusaknya hubungan di antara suami dan istri. Islam mengajarkan banyak sekali cara merenda keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Yang pertama yaitu memilih pasangan yang tepat atau sesuai dengan kriteria. Yang kedua, terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. Yang ketiga, mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, keluarga dibangun dengan fondasi agama dan semata-mata untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tak pernah berhenti bersyukur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, baik suami dan istri harus tertanam sikap untuk saling setia. Lalu selanjutnya ada larangan kekerasan dalam rumah tangga.
Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melaksanakan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara yang pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Oke, mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.